True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Saudara, apa yang membuat Tuhan itu berbeda? Ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, sebetulnya ada dua isu. Yang pertama, Tuhan berkata, biarlah umatku pergi, ya, supaya dia dilepaskan dari perbudakan, dari cengkeraman Fir'aun. Tetapi yang kedua, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi dalam belas kasihan, bahasa Inggrisnya compassion, dia mengeluarkan orang Israel, gambaran kita, dari cengkeraman dosa, dari perbudakan, dosa, maut. Tetapi dalam gairah cintanya, in his passion. Kenapa dia mengeluarkan bangsa Israel? Supaya mereka beribadah. Nah, deal terakhir antara Musa dan Fir'aun adalah soal ternak. Pertama, udah, yang perempuan, laki-laki jangan. Atau laki-laki semua. Yang terakhir, ternak sapi dombanya tinggalin. No deal. Kami tidak akan pergi kecuali semua, termasuk ternak kami. Sebab kami keluar bukan hanya untuk bebas. Kami keluar dari Mesir untuk aku beribadah. Keluaran 29 ayat 45. Dan melalui ibadah. Kenapa mesti ada ternak? Karena dalam ibadah ada korban persembahan. Ada mezbah. Dan melalui itu Tuhan Yahweh Yud-He-Wah-He menjadi Tuhan dan Allah mereka. Jadi supaya apa? Supaya aku akan diam di tengah-tengah bangsa Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 46. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam, hadir di tengah mereka. Jadi apa tanda orang beribadah? Dia mengalami kehadiran. Dan untuk hadir, Tuhan butuh mezbah. Saya oleh kemurahan Tuhan, kami baru menyelenggarakan seminar webinar Three State of the World. Dan salah satu isunya, ibadah kepada Tuhannya Abraham, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub adalah dua pilar. Keluaran 19 ayat 5. Jikalau engkau memperhatikan firman-Ku dan memegang perjanjian. Jadi dua ini. Bukan hanya firman. Firman itu hanya menjadi tulisan kalau orang enggak masuk dalam perjanjian. Ketika orang masuk dalam perjanjian, dia akan melewati tirai. Tirai itu dicabut, diambil. Seperti apa sih? Kan Anda lihat orang menikah, maka cadarnya mempelai wanita itu dibuka. Sehingga dia bisa melihat suaminya ini. Ketika orang masuk dalam perjanjian, dia bisa dibawa masuk untuk melihat Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada apa? Perjanjian-Ku. Mari kita lihat. Ini gimana ini? Keluaran 24. Saya cek pasalnya. Keluaran 24.
Ayat yang ke-8. Musa mempercikkan darah perjanjian. Toh? Nah, setelah mereka masuk dalam perjanjian, kita lihat ayat 10. Apa? Ini is amazing. Mereka apa? Melihat. Ketika orang murid Yesus di Emmaus jalan sama Yesus menampakkan diri, mereka lihat. Setelah perjamuan suci, mereka lihat. That's covenant. Membuat mereka melihat kehadiran. Mazmur 50 ayat 5. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Covenant. Melalui covenant kita akan masuk dalam sebuah hubungan apa yang saya namakan cinta yang personal. Bukan cinta yang general. Yang personal. Bagaimana Yonatan ketemu Daud. 1 Samuel pasal 18 ayat yang pertama. Maka Yonatan mengasihi Daud. Bukan gini, Yonatan bukan suka sama Daud. Ayat 1. Nah, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa. Yonatan mengasihi Daud seperti apa? Yonatan apa? Lucu ya hari ini, seneng aku. Papa, terimaan jadi pegawainya. Pegawai kita. No. Lebih dari itu. Berpadulah jiwa Yonatan. Dan apa yang dia sampaikan? Apa? Mengikat perjanjian. This is a love in covenant. Sudah waktunya umat Tuhan bukan hanya percaya. Masuk dalam perjanjian. Covenant. Itu apa? Apa itu? Saya masuk dalam bahasa kontekstual. Jadian. Katakan jadian. Jadian. Ini cinta yang ngajak jadian. Untuk masuk. Anak Jakarta kalau pacaran dia ngomong apa? Lu ngapain sama dia? Jawabnya apa? Gue lagi jalan sama dia. Jalan, katakan jalan. Wah, halak. Bahasa aslinya. Gimana jalan? Jadian. Anda gak bisa jalan kalau gak jadian. Apa yang membuat kita berbeda? Dia hadir. Bagaimana dia hadir? Yang pertama jadian. Kenapa kita perlu mengalami kehadiran? Karena lewat itu kita berbeda. Keluaran pasal 33 ayat 14. Keluaran 33 ayat 14. Keluaran 33 ayat 14. Oke. Nah, ini bahasa Inggrisnya beda dengan bahasa Indonesia. My presence will go with you. Hadiratku yang bersama. Dan Musa berkata, kalau your presence does not go with us, do not bring us up from here. Jangan suruh kami lanjut perjalanan. Sebab ayat 16, sebab dengan apa kami tahu bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Kecuali ketika engkau berjalan bersama kami. Ketika kau hadir. Sehingga kasih karunia ini bukan lagi sebuah doktrin. Bukan lagi sebuah konsep. Bukan lagi sebuah teologi. Saya nggak anti teologi loh. Saya ini belajar teologi. Tapi saya katakan jangan memuja teologi. Sebab teologi bukan tujuan. Teologi itu sarana. Kita nggak dipanggil untuk belajar Tuhan. Kita dipanggil untuk dikenal dan mengenal Tuhan. Tuhan bukan objek. Amin. He is a person. Is not object. Kata teologi itu dia salah kaprah.
Theos, logi. Tuhan itu bukan objek untuk kita teropong dengan mikroskop pengetahuan. He is a person. Engkau enggak, bagaimana kita bisa observe something or someone should be in the outside. Bagaimana kita di luar Tuhan? Anda di dalam Dia. Amin. Kita dipanggil untuk mengenal Engkau. Mengenal Dia. Nah, apa harta yang paling indah? Yang esensi di dalam hidup orang percaya. Kalau Anda punya deposito 10 miliar. Umpama ini. Kalau yang belum punya ya bayangkan aja. Saya juga nggak punya. Saya jamin Anda nggak lupa. Suratnya ditaruh di mana? Itu loh diselorokan nomor 2, tak selempit no di situ. Setuju? Nggak mungkin lali. 10 M loh. Kenapa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Bukan di mana hatimu, di situ hartamu. Di mana hartamu, di situ hatimu. What is the most treasure in our life? It's the present. Hadirat Tuhan. Apa yang mau? Dan kalau ini engkau tahu. Bangun tidur engkau gak lupa. Engkau cari yang itu. Sebab dengan apa kata Musa ayat 16 tadi? Kami berbeda dengan orang lain. It's present. Apa yang membuat Saul dengan Daud berbeda? Apa yang membuat Daud dan Salomo berbeda? Saul diurapi dengan urapan yang sama. Yang mentahbiskan nabinya sama. Amin. Minyaknya sama. Perhatikan, minyaknya sama. Nabinya sama. Yang beda wadahnya. Ini secara tipologi. Saul di dalam buli-buli. Buatan manusia. Daud tanduk binatang. Harus ada seekor binatang yang dipotong, disembelih. Ada darah yang keluar. Ada hidup yang dipersembahkan. Jesus. Waktu mereka berbuat salah dan kedudukan posisi mereka goyah, respon keduanya beda. Saul mempertahankan posisi, kedudukannya. Daud salahnya nggak tanggung-tanggung, lebih parah. Daud terusir dari Yerusalem, tetapi Daud rela kehilangan kedudukannya. Dia udah siap, tetapi dia minta tidak kehilangan roh Tuhan. Jadi Daud tahu harta terindah bukanlah posisinya. The presence of God. Daud tidak kehilangan posisinya. Bagaimana dengan Salomo? Tidak ada orang yang dapat kasih karunia seperti dia. Dia itu Bill Gates, Paul Chuyonggi, dan Einstein jadi satu. Orang paling pinter, orang paling kaya, pendeta paling top. Nggak ada orang di dunia 3 in 1. Setuju? Kecuali Salomo. Saya bilang ini orang nemen, saudara. Dikasih anugerah kayak gitu. Meninggalkan Tuhan. Alkitab ini jujur. Kalau pendeta seringkali ngomong begini, jangan tinggalin Tuhan nanti bisnismu bangkrut. Alkitab ini jujur. Ada yang ninggalin Tuhan, ada yang habis. Ada yang ninggalin Tuhan, enggak habis. Bisnis jalan terus. Salomo tidak kurang kekayaannya waktu meninggalkan Tuhan. Setuju? Kuasanya nggak hilang. Bisnisnya nggak hilang. Pelayanannya nggak hilang. Yang hilang apa? Hadirat Tuhan. Dia disiwak sama Tuhan. Tuhan nggak pernah lagi hadir dalam hidupnya. Yang sudah menampakkan dirinya 2 kali. No more. Dan dia berpesan pada kita. Di dalam
semua pencapaian, kekayaan yang aku punya, semuanya sia-sia. Without the presence of God. Bagaimana engkau melihat dia? Apa harta yang paling esensi? Bukan kekayaan, bukan kesembuhan, bukan apa? Tuhan itu sendiri. It's him. It's him. Benny Hinn merinding ketika dia datang ke Kathryn Kuhlman dan dia dijamah di situ. Kathryn Kuhlman berkata, ini orang perempuan patah hati karena dia nggak cantik, nggak kaya, nggak pinter, tapi dia ketemu seorang pemuda yang cinta sama dia, dia juga cinta sama dia. Sayangnya pria itu sudah punya istri, tapi dia nggak ngaku, akhirnya menikah. Tapi Tuhan bilang tinggalin orang ini. Dan dia berkata, aku mengalami 1 juta kematian. Dan dia diolok, dihujat. Tetapi waktu dia di situ pelayanan kesembuhan terjadi. Dan salah satu buahnya ada Benny Hinn. Dan Benny Hinn menceritakan bagaimana Kathryn Kuhlman di tengah-tengah hadirat Tuhan, dia menangis. Please, don't grieve him. Tolong, jangan rame, jangan dukakan dia. Saya baca itu, saya nggak lihat ini ya. Saya baca itu merinding. Aku cuma punya dia. Aku nggak punya siapa-siapa yang lain. Aku cuma punya dia. Tolong, jangan dukakan dia. Tuhan tidak larang kita kaya. Tetapi Tuhan cari orang yang hatinya miskin. Bukan kantongnya miskin, hatinya miskin. Amin. Berbahagialah orang yang miskin hati. Di situ dia mencari Tuhan. Daud. Anda berapa dia nyumbang untuk pembangunan bait suci? Kalau hari ini gereja. Gedung gereja maksud saya. 3.000 talenta emas. Kalau saya hitung dengan emas 1 juta. 1 talenta berapa? 17,5 kilo. Kali-kalikan 3.000. Wow. Berapa itu? 17,5 kali. 30. Pokoknya 60 triliun. Saya hitung. 17,5 miliar. Enggak. 1 kilo 30. 34 kilo. 34 kilo. 1 juta 34 miliar. Kali 3.000 berapa? Hampir 100 triliun. Daud menyumbang berapa? Saya kira di antara kita nggak ada yang punya uang 100 triliun ya. Dia habis. Ini orang kaya loh. Ini orang kaya loh. Bayangkan kalau ada orang punya 1 triliun aja. Jalannya pasti lain. Lu siapa? Emangnya lu siapa? Lu belum tahu gua siapa. Itu kira-kira gitu. Ini 100 triliun. Anda baca Mazmurnya. Kayak anak kecil. Amin. Amin. Tuhan jangan tinggalin aku Tuhan. Sekalipun ayahku ibuku meninggalin aku. Engkau jangan tinggalin aku. Kita semua anak Tuhan. Katakan amin. Belum tentu kita punya hati anak. Toh. Anak hilang itu anaknya bapak. Tapi gak punya hati anak. Israel itu anaknya Tuhan. Katakan sama Fir'aun, Israel itu anakku. Anakku yang sulung. Tuhan tuh punya 2 anak. Anak sulung sama anak bungsu. Anak sulung siapa? Israel. Anak bungsu? Belum tahu siapa? Gereja. Dua-dua podo dableke. Podo hilangi. Pernah hilang maksudnya. Toh. Mereka anak bapak. Tapi mereka gak punya hati anak. Daud seorang yang punya hati anak. Amin. Amin. Oke. Apa yang dia tahu, apa yang
terindah. Apa yang paling penting? Jangan ambil hadirat. Saya nggak pernah lupa satu hari saya lupa videonya di mana. Di tengah-tengah KKR hadirat Tuhan memenuhi. Benny Hinn itu nangis di depan publik. Dan dia berkata, Tuhan kalau aku salah, tegur aku, hajar aku. Tapi satu hal yang aku minta, one thing that I ask you, don't take your presence in my life. Jangan ambil hadirat. Di mana hartamu, di situ hatimu. Ketika engkau mencari, Tuhan bilang, yang minta engkau akan diberi, yang cari engkau dapat, yang mengetok pintu. Nah, hadirat Tuhan membuat dia hadir, dan kalau dia hadir, dia tidak hadir dengan tangan kosong. Amin. Itu yang dikatakan Daud. Tuhan gembalaku, apa? Tidak kekurangan aku. Ada energi kehidupan. Bagaimana hadirat itu dwelling, bukan datang terus pergi. Yang pertama tadi itu, Anda mau jadian. Ini cinta yang ngajak jadian. Semua anak Tuhan dicintai Tuhan. Tapi tidak semua anak Tuhan jadian sama Tuhan. Oh, kenapa? Karena Tuhan itu sopan. Dia ngajak jadian, dia tunggu jawaban dari kita. Kalau udah jadian, kita diajak jalan. Hudson Taylor punya pacar, seorang penginjil yang di Cina. Dia seorang dokter. Pacarnya seneng juga sama dia. Hudson, aku mau nikah sama kamu. Kalau engkau jadi dokter. Kalau engkau jadi pendeta, zaman itu pendeta madesu. Hari ini pendeta nggak madesu. Lumayan. Sorry, aku nggak bisa. Dan gadis ini nggak pernah jalan sama Hudson Taylor. Jadian mau jalan. Dan untuk jalan, kadang-kadang kita ini di persimpangan. Tuhan, aku kepingin ke sana. Tuhan bilang, enggak, aku mau ke sana. Enggak, aku sana. Ya sudah, kamu ke sana, aku ke situ. Oh ya jangan Tuhan. Ketika orang tahu hadirat Tuhan segalanya, Tuhan, ya sudah, aku mau tidak jalan di situ. Aku tidak mau kehilangan kau. Kau harus mau jalan. Gimana Ribka jadi dinikahi Ishak? Dia harus mau meninggalkan. Amin. Dia harus ikut. Kalau tidak ikut tidak bisa. Yang ketiga, dia harus, tadi itu bukan harus. Abraham bukan hanya jalan, dia membangun Mesbah supaya dia landing. Pesawat terbang itu hanya landing kalau ada airport, ada runway. Kenapa bait suci Salomo itu surganya buka? Atas Mesbah itu buka langitnya, api. Itu yang namanya kiblat. The gate of heaven is open. Ketika Yesus dibaptis, Matius 3:16, dia keluar dari air, maka langit terbuka. Bahasa Inggrisnya, heaven was opened to him, not for everybody, to him, because he submit, he surrender, he put himself as an offering, as a sacrifice. Dia taruh hidupnya seperti korban. Matius 3:16. Ketika Yesus keluar dari air, surga itu terbuka. Ketika Salomo mempersembahkan korban, bukan karena bait sucinya penuh emas. Di situ surga terbuka, bukan langit, surga terbuka. Amin. Ketika Tuhan menemukan mesbah di dalam hidupmu, hidup saya. Saya tidak bicara aktivitasnya. Saya bicara sesuatu yang di dalam hidupmu, ada sesuatu yang dipotong, dikorban dan dipersembahkan. Saudara, kalau ada orang yang kena pisau, darah keluar, pasti banyak yang nolong. Aduh, bawa perban banyak.
Tapi coba Anda dan saya sakit gigi, bengkak, cokot-cokot dibilang. Ada yang nulung, ada yang berempati enggak? Enggak ada, enggak kelihatan. Betul ya? Tapi sakitnya itu luar biasa. Ada sesuatu yang sakit yang tidak kelihatan dari luar, betul? Ada sesuatu yang dipersembahkan yang membuat Tuhan itu hadir. Saudara, yang keempat, Anda harus punya rasa. Markus 9 ayat 49. Biarlah setiap orang digarami dengan api. Bahasa Inggrisnya bagus. For everyone will be seasoned. Seasoned itu apa? Seasoning itu apa? Bumbu. Bumbu itu apa? Rasa. Dan itu ada terusannya. Biarlah setiap orang, setiap korban dibumbuni dengan garam. For every sacrifice will be seasoned by salt. Bahasa Indonesianya nggak ada. Markus 9 ayat 49. Markus 9 ayat 49. Problem bukan apa yang membuat, apa yang Tuhan mau. Salah satu kesukaannya ketika dia menemukan passion tadi dan compassion. Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai apa? Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai apa? Ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Tapi diterjemahkan antara perjanjian lama baru itu beda. Bahasa Inggrisnya sama. I desire mercy. Kalau Anda naik pesawat ke luar negeri, Anda mau minum, Anda gak bisa ngomong I want drink. This is not polite. Itu gak sopan. Jadi I would like. Aku bisa dikasih minum. I would like. Naik lagi I wish. Make a wish. Naik lagi I want. I want itu sudah gua mau tuh. Tapi yang paling tinggi adalah I desire. Gua nafsu. Gua nafsu. Tuhan berkata, I desire mercy. Lebih daripada korban sembelihan. Selain korban, engkau harus punya rasa. Di tengah-tengah pandemik ini, biarlah kita tidak hanya menjadi terjebak dalam hidup berpusatkan diri sendiri. Amin. Tapi justru di situ seringkali jadi kunci. Tuhan hadir. Janda di Sarfat, dia membawa roti yang terakhir. Justru di situ dia menemukan kunci. Kerajaan surga datang. Dia tidak menjadi orang yang tidak pernah kekurangan. Amin. Yang kelima adalah pengampunan. Jangan pernah mimpi hidup ini tidak tersakiti dan disakiti. Kenapa kita harus mengampuni? Supaya kita dibebaskan. Bukan karena untuk orang itu. Forgive. Dilepaskan. Sehingga kita dipenuhi dengan rasa dan cinta. Kalau tidak, kita akan dipenuhi dengan kotoran demi kotoran. Dan ketika orang dipenuhi rasa dan cinta, dia gak pernah jadi tua. Amin. Dia dipenuhi dengan kehadiran. Berlari tiada lelah, berjalan tiada penat. Bahkan dia terbang. Tubuhmu bisa jadi tua, roh kita ketika engkau di dalam kepenuhannya. You never be old. There's a fire. There's a compassion, the heart of God dwelling in you. You walk, engkau jalan sama dia. Engkau bukan orang biasa. Amin. Bukan karena kita lebih hebat. Karena dia ada bersamamu. Dan itu bukan sebuah doktrin, berhenti pada sebuah teologi. That's real. Saul melihat Tuhan menyertai Daud. Potifar melihat Tuhan menyertai Yusuf. Itu bukan ilusi. Itu bukan sesuatu yang virtual. That's real.
Siapa mau mengalami hadirat Tuhan, jalan dalam hidup ini. Mari kita bangkit berdiri.